hanya Allah lah tolak ukur yang paling mutlak. Sehingga berupayalah tidak diremehkan dan menjadi baik di mata Allah tanpa perlu berupaya berlebih untuk tidak diremehkan dan dihormati oleh manusia. Ya Allah, kenapa aku diremehkan? Seringkali perasaan itu hinggap kepada kita, di mana kita merasa diri ini diremehkan. Diremehkan oleh orang lain di luar sana, diremehkan oleh teman-teman kita sendiri di kantor, di sekolah, di kampus, atau di tempat lainnya, di media sosial. Atau bahkan diremehkan oleh keluarga kita sendiri, yang dimana kita berharap justru mereka yang menjadi support system bagi kita. Sehingga kemudian kita bersedih karena peremehan-peremehan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, percayalah bahwa begitulah sifat manusia. Sebagian dari mereka senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sehingga pasti akan datang kekecewaan itu, kata Sayyidina Ali, jika kamu berharap kepada manusia. Bencana terbesar itu adalah kamu berharap kepada manusia. Karena manusia, meskipun tahu faktanya kita baik, bisa jadi karena iri, dengki, hasud, dia menyebabkan tidak mau mengakui kalau kita baik. Sehingga dia meremehkan kita. Tahu kita hebat, iri membuat mereka tidak mau mengakui kita. Atau mungkin karena kelemahan mereka, ketidaktahuan mereka, karena salah satu sifat manusia tidak tahu, hilaf, dan lain sebagainya, menyebabkan mereka meremehkan kita. Maka jangan pernah menjadikan pandangan manusia sebagai tolak ukur bagi dirimu. Hanya Allah lah tolak ukur yang paling mutlak. Sehingga berupayalah tidak diremehkan dan menjadi baik di mata Allah tanpa perlu berupaya berlebih untuk tidak diremehkan dan dihormati oleh manusia. Menjaga kehormatan di mata manusia itu penting, tapi posisinya di bawah kehormatan kita di mata Allah. Jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan pencitraan, penghargaan, dan perhatian dari manusia, kita melegalkan berbagai cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Allah. Jika seluruh manusia di muka bumi ini meremehkan kita, tapi Allah melihat kita, maka selesai perkara. Karena itu doa orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah adalah, Ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah aku, jangan remehkan aku. Bukan meminta agar manusia tidak meremehkan dia, tapi Allah yang tidak meremehkan dia. Karena itu, jangan pernah merasa rendah diri di mata manusia, tapi merasa rendah dirilah di hadapan Allah. Di hadapan manusia bukan rendah diri, tapi tawadhu, rendah hati. Justru ketika orang meremehkan kita, rendahkan hati kita, sehingga peremehan orang lain kepada kita itu justru menjadi lumbung pahala kita. Sehingga orang lain itu tidak nafsu kembali untuk meremehkan kita, karena kita tidak melawan. Tapi rendah dirilah di mata Allah, karena siapa yang merendahkan dirinya di mata Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah di mata manusia dan di mata Allah, dan khususnya kelak di akhirat dalam tingkatan yang tidak akan terjangkau oleh manusia-manusia tersebut. Meremehkan adalah tanda dia tak mampu, dan tidak gentar diremehkan adalah tanda seorang yang mampu. Ciri seorang yang kuat dan ikhlas
pujian dan cacian dari orang lain tidak ada bedanya. Dia akan menganggap itu sama. Dan kalau kamu merasa sedih karena diremehkan, bahwa ingatlah Nabi Muhammad pun diremehkan. Abu Sufyan meremehkan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad akan hancur dan lain sebagainya. Tapi ketika Nabi Muhammad tetap sabar dan beliau tetap melakukan berbagai hal di tengah peremehan orang lain itu, saat orang hanya bisanya meremehkan dan diam, kita terus bekerja untuk mengembangkan diri kita hingga akhirnya Abu Sufyan meminta perlindungan Nabi Muhammad yang diremehkannya ketika Fathum Mekah, pembukaan kota Mekah, dan Nabi Muhammad tidak pernah dendam. Bahkan Abu Sufyan yang mengira Nabi Muhammad akan dendam. Hada yaumul malhama, ini pasti hari balas dendamnya Muhammad Rasulullah. Tapi kata Nabi Muhammad, la hada yaumul marhamah. Tidak, ini adalah hari kasih sayang. Jangan dendam. Karena justru ketika kita mengembangkan diri dan tetap rendah hati ketika diremehkan, namun finishnya kita kemudian dendam dan membalas dendam kepada orang yang meremehkan kita, maka prestasi yang sudah membumbung tinggi itu akan hancur sedemikian rupa. Karena dendam itu seperti dinamit yang akan meletus di hati seseorang dan akan menyebabkan semuanya menjadi buruk. Orang yang dendam, dia akan melakukan berbagai cara-cara yang keji untuk menuntaskan dendamnya. Maka tidak ada cara terbaik dalam menghadapi orang-orang yang meremehkan kita, kecuali adalah dengan kita kemudian bersabar atas keadaan itu, sembari kita memupuk segalanya untuk kita berkembang. Nabi Allah Ayub dalam surat Sad ayat 44 dipuji oleh Allah sebagai kekasih Allah karena kesabarannya. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 bahkan Allah mengatakan kesabaran itu menyebabkan pahala dari satu kebaikan yang kamu lakukan itu berlipat-lipat kali hingga pada batas yang tidak terbatas justru. Karena itu jangan jadikan obrolan orang lain sebagai tolok ukur kita. Apalagi di era media sosial ini, di mana orang berkomentar tentang apa saja tanpa pengetahuan sedikit pun tentang diri kita. Nggak perlu kita terlalu memikirkan mereka. Kata Imam Syafi'i, "Idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi sukut." Sebaik-baiknya jawaban bagi orang yang menghina kamu, mencaci kamu, meremehkan kamu, menjatuhkan kamu, memfitnah kamu adalah dia. Sebagaimana Sayyidah Maryam yang dikisahkan dalam suratul Maryam ayat 26 bahwa ketika beliau diremehkan karena mengandung Nabi Isa tanpa ada ayah, kata Allah, dia tidak perlu klarifikasi, tidak perlu melakukan berbagai upaya untuk membungkam mereka. Sabar dan tetap fokus kepada visi kita. Karena itu, memiliki visi, memiliki karya, memiliki kerja adalah upaya untuk kita tidak mendengarkan orang-orang yang meremehkan kita, agar kita fokus kepada apa yang menjadi visi, kerja, dan menjadi tujuan kita. Orang akan mulai menoleh kepada orang-orang yang meremehkannya dan menanggapinya ketika dia tidak fokus kepada apa yang menjadi visi dan kerjanya, apa yang menjadi karya dia. Kamu diremehkan tidak akan membuat kamu jatuh. Tapi ketika kamu buruk di mata Allah, maka itu adalah bencana yang terbesar. Jangan mengejar kemuliaan di mata manusia dengan menggadaikan kemuliaan di mata Allah. Tugasmu adalah baik di mata Allah, bukan baik di mata manusia. Siapa yang baik di mata Allah, maka dia akan baik di mata manusia. Dan kalaupun tidak baik di mata manusia, itu adalah ujian yang menjadi lumbung pahala dia. Dan itu tidak menjadi masalah sama sekali bagi kita sebagai hamba Allah.